Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan melalui buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kita akan masuk ke pasalnya yang ke-91 dan pasalnya yang ke-92 dengan judulnya Kitab Suci, Kitab yang amat menarik hati. Baik orang tua maupun orang muda banyak melalaikan kitab suci. Mereka tidak menjadikan kitab suci menjadi pelajarannya dan hukum kehidupannya. Terutama orang muda banyak bersalah dalam hal ini. Mereka mempunyai banyak waktu untuk membaca buku-buku yang lain, tetapi buku yang menunjuk jalan kepada kehidupan yang kekal itu tidak dipelajarinya setiap hari. Cerita-cerita omong kosong dibaca dengan penuh perhatian, tetapi kitab suci sendiri dilalaikan. Kitab suci itulah pemimpin kita kepada kehidupan yang lebih tinggi dan lebih suci. Orang-orang muda pasti akan mengatakan bahwa kitab itulah satu kitab yang amat menyukakan hati yang pernah dibacanya. Sekiranya angan-angan hatinya belum disesatkan oleh bacaan cerita dongeng. Ya, di sini amaran yang sangat baik bagi masing-masing kita. Biarlah kita mempunyai kesadaran untuk terus mempelajari akan kitab suci dari hari ke hari. Ya, karena di situ akan menuju kepada kehidupan yang kekal. Ya, bila mana kita membaca dongeng-dongeng atau cerita-cerita omong kosong, ya, itu akan memuaskan akan diri kita sendiri dan itu akan membawa kita ke dalam kebinasaan. Ya, jadi sudah sangat jelas. Pikiran orang-orang muda itu tak dapat mencapai pertumbuhannya yang termulia apabila mereka mengalpakan pancaran akal budi yang tertinggi. Sabda Tuhan, kita ini berada dalam dunia Tuhan di hadirat Khalik, bahwa kita dijadikan atas petanya, bahwa Tuhan memeliharakan kita dan cinta kepada kita serta menjaga kita. Inilah soal-soal yang indah untuk dipikir-pikirkan yang dapat memimpin pikiran kita, kenang-kenangan yang luas dan mulia. Barang siapa yang membuka pikiran dan hatinya untuk merenung-renungkan hal-hal yang demikian, kelak mereka tidak akan dapat dipuaskan oleh cerita-cerita yang sia-sia dan yang menggemparkan. Ya, jadi bila mana kita sudah mempelajari akan nasihat firman Tuhan dari hari ke hari, ya, kita sudah tidak takut lagi, kita sudah tidak heran lagi dengan hal-hal di luar sana. Itu memang sudah akan tergenapi, ya, satu persatu akan tergenapi. Pentingnya mencari pengetahuan yang seksama dari kitab suci tiada taranya. Diilhamkan Tuhan dapat membuat kita bijaksana dan selamat. Menjadikan umat Tuhan lengkap betul kepada segala kebajikan. Kitab suci itu berhak mendapat penghormatan kita yang paling tinggi. Hendaknya kita jangan puas hanya dengan pengetahuan yang dangkal, ya, melainkan kita mesti berusaha memahami makna kebenaran yang sesungguhnya dan meminum sepenuh-penuhnya roh dari kitab suci. Ya, baiklah kita menjadikan kitab suci itu makanan kita sehari-hari, sehingga itu dapat terus, ya, merubah akan kehidupan kerohanian kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Buku-buku yang mengandung cerita-cerita sensasi yang dicetak dan disiarkan sebagai jalan untuk mencari uang sebaiknya janganlah dibaca oleh orang-orang muda. Di dalam buku-buku yang semacam itu ada dayanya penarik setan, ya. Cerita-cerita yang menyedihkan hati tentang kejahatan dan kebiadaban yang luar biasa itu besar sekali kuasa penarikannya terhadap orang banyak. Menghasut mereka supaya melihat apakah yang bisa dibuatnya, supaya mendapat perhatian orang, meski dengan perbuatan-perbuatan yang paling jahat sekalipun, yang kejam dan hebat serta seram sekalipun. Percabulan yang dilukiskan di dalam buku-buku yang semata-mata buku-buku hikayat adanya, bekerja seperti ragi dalam pikiran banyak orang, sampai memimpin kepada perbuatan-perbuatan yang begitu juga. Ya, jadi ajaran-ajaran setan, ya, ragi yang ditaburkan setan itu akan merusakkan pikiran manusia.
Buku-buku yang melukiskan perbuatan-perbuatan manusia yang didorong oleh roh setan adalah mempropagandakan kejahatan. Cerita-cerita yang dahsyat itu tidak perlu diulang-ulang lagi, dan tidak ada seorang yang percaya terhadap kebenaran sekarang harus mengambil bagian dalam mengekalkan ingatan terhadap cerita-cerita yang begitu. Apabila otak dikenyangkan dan dirangsang oleh makanan yang keji itu, maka pikiran akan menjadi kotor dan penuh nafsu. Jadi biarlah ya kita membuat pikiran kita supaya lebih baik dengan mempelajari akan nasihat firman Tuhan. Jangan kita kotorkan pikiran kita dengan hal-hal yang tidak baik, karena itu akan membawa kita menjadi ketagihan dan kita akan terjatuh lebih dalam lagi ya. Karena setan begitu pintar, dia begitu cerdik ya, membuat segala sesuatunya untuk menarik manusia ya. Jaga baik-baik pintu jiwa ya. Peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancarlah segala mata air hidup. Demikian nasihat Tuhan yang bijaksana, karena sebagaimana ia berpikir dalam dirinya, demikianlah adanya. Amsal 23 ayat 7. Salinan, hati harus dibaharui oleh kemurahan Tuhan, kalau tidak niscaya sia-sialah mencari kemurahan hidup. Orang yang mencoba hendak membangunkan tabiat yang mulia dan tulus ya di luar kemurahan Kristus, berarti mendirikan rumahnya di atas pasir. Dalam angin tofan pencobaan yang hebat, rumah itu tentu akan rubuh ya. Doa permohonan Daud haruslah menjadi permohonan tiap-tiap jiwa. Jadikanlah dalam aku hati yang suci ya Tuhan, dan baruilah dalam aku roh yang teguh. Maka setelah kita turut ambil bagian dalam karunia surga itu, haruslah kita maju ya. Haruslah kita maju terus kepada kesempurnaan, karena dipeliharakan dalam kuasa Tuhan oleh percaya. Meskipun begitu, kita mempunyai pekerjaan yang harus dilakukan untuk melawan pencobaan. Barang siapa yang tidak mau menjadi korban jerat setan, haruslah menjaga dengan cermat pintu-pintu jiwanya. Mereka mesti menjauhkan bacaan, penglihatan, atau pendengaran yang akan membangun pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran itu janganlah dibiarkan melayang-melayang di atas hal-hal yang boleh dibisikkan oleh musuh jiwa. Ikatlah pinggang budimu, kata Petrus. Siumlah, jangan kamu menuntut segala keinginan yang dahulu dalam hal bodohmu, tetapi tegal sucilah ia yang memanggil kamu ya. Hendaklah kamu pun menjadi suci demikian dalam segala kelakuanmu. Rasul Paulus berkata, hai saudara-saudara, adapun akan segala sesuatu yang benar dan segala sesuatu yang mulia dan segala sesuatu yang betul dan segala sesuatu yang suci dan segala sesuatu yang sedap manis dan segala sesuatu yang baik bunyinya, yaitu segala kebajikan dan kepujian apapun baik, hendaklah kamu memikirkannya. Hal ini memerlukan doa yang tekun dan selalu sadar. Kita mesti mendapat pertolongan pengaruh Roh Suci yang tetap, yang akan menarik pikiran kita ke atas dan membiasakan pikiran itu terdiam di atas perkara-perkara yang bersih dan suci. Kita mesti mempelajari sabda Tuhan dengan rajin ya. Kalau dipatutkannya dengan sabdamu, maka segala pesanmu, kata pengarang Mazmur, telah kutaruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa kepadamu. Hai orang-orang muda yang kekasih, ya berhentilah membaca surat kabar yang memuat cerita dongeng. Buanglah segala buku roman. Ada baiknya kalau kita membersihkan rumah kita dari segala buku-buku cerita atau majalah yang memuat gambar-gambar cabul, lukisan-lukisan yang disediakan oleh wakil-wakil setan. Sebaiknya orang-orang muda janganlah meracuni pikirannya dengan hal-hal yang demikian ya. Apakah perkaranya jerami dengan gandum? Biarlah setiap orang yang mengaku pengikut Kristus membaca hanya hal-hal yang benar dan kekal faedahnya. Ya, jadi sudah sangat jelas, biarlah kita membuang hal-hal yang buruk itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mendapatkan akan akibatnya ya.
Dikatakan kita harus menyediakan diri kita untuk tugas yang paling suci. Ya, jadi kita hidup di dunia ini, Tuhan menugaskan kita untuk tugas yang paling mulia dan suci. Ya. Satu dunia mesti diselamatkan, berhubung dengan pekerjaan besar yang diselesaikan. Bagaimanakah orang dapat menyia-nyiakan waktu yang mahal dan harta yang sudah dikasih oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak memberi kebaikan bagi dirinya atau bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi semua ladang sudah menguning, tetapi sedikit penyabit. Untuk itu, pada saat ini biarlah kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing, ya, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena masih banyak orang-orang di luar sana, ya, mereka mempunyai akan kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita hanya dininabobokan oleh setan dengan keadaan hidup kita di akhir zaman ini, memanjakan setiap selera kita, memanjakan setiap pikiran kita. Ya, biarlah kita boleh bangkit, ya. Pada saat kita mendengarkan akan firman Tuhan ini, ya, kita boleh bangkit, kita boleh meminta akan tuntunan kuasa Tuhan untuk memimpin kita, ya, untuk menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Ya, memang bukan kita yang menyelesaikannya, tetapi Tuhanlah yang akan menyelesaikan semuanya melalui masing-masing kita. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi masing-masing kita untuk memenuhi kita, sehingga kita boleh menjadi tentara-tentara Kristus di akhir zaman, khususnya kepada orang-orang muda yang mempunyai tenaga yang lebih kuat, ya, untuk bangun, ya, untuk lebih mempererat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan dapat mempergunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, biarlah nasihat firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan kita, boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.